welcome to Podcast Versus. Happy banget ketemu lagi barengan sama aku Aisyah Latibah. Seperti biasa kalau di Podcast Versus tuh kita ketemu sama sosok-sosok yang mind blowing. Kenapa aku bilang mind blowing? Karena sebenarnya banyak orang di sana, di luar sana tuh profesinya misalnya A, tapi ternyata punya banyak fokus nih, gak cuma profesi A doang yang ditekunin. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama, ini pasti pada takut nih, soalnya biasa ditilang kalau ketemu profesi yang satu ini. Termasuk gue juga takut ya. Ini kita bakal bertemu sama beliau adalah seorang polisi, tapi udah hampir setahun beliau tuh aktif banget menjadi seorang content creator. Halo Kak Raffi, apa kabarnya? Halo Mbak Aisyah, alhamdulillah sehat sejauh ini. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini udah ready banget nih pakai seragam polisi. Hari ini udah nilang banyak orang mau Kak Raffi ya. Ya kalau memang salah ya kita himbau yang pertama kan begitu. Iya sih benar juga. Apa Karena kabar, kan untuk keselamatan mereka juga. Betul sesuai peraturan juga. Kak Raffi apa kabar, baik ya? Baik sejauh ini. Alhamdulillah ya. Overall. Lagi sibuk selain polisi, katanya sekarang lagi aktif-aktif jadi seorang content creator. Udah hampir setahun ya Kak Raffi ya? Hampir setahun. Nah Kak Raffi, sebenarnya kan kalau bikin TikToknya itu sendiri katanya tuh startnya dari Agustus tahun lalu ya. Benar. Berarti sebenarnya nggak nyampe setahun dong? Sejauh ini belum. Belum setahun kan? Nah yang viral duluan tuh video TikTok yang mana tuh? Kalau dulu itu yang pertama saya ingat itu benar-benar meledak sampai saya shock itu pertama adalah saya buat konten edukasi ketika polisi joget-joget pakai seragam. Oh, Nah di situ saya jelasin sebenarnya memang polisi itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Buat konten joget-joget. Nah karena kan kalau mau buat konten edukasi atau yang menghibur masyarakat itu boleh, yang penting jangan sampai menurunkan marwah institusi Polri. Oh gitu. Karena emang banyak ya Kak Raffi ya? Sebelum-sebelumnya Ya. Akhirnya bikin konten edukasi itu. Terus habis itu yang kedua yang bener-bener viral lagi, yang ceritanya nilang istri sendiri. Ya. Oke, itu ditonton sampai berapa juta tuh Kak Raffi? Sejauh ini 8,9 juta viewer. 8,9 juta. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih buat masalah video konten dan lain-lain, sebenarnya kalau ngomongin di polisinya sendiri tuh bagian apa sih, divisinya apa sih? Karena mungkin Oprascot juga penasaran kalau polisi tuh ada divisinya apa-apa nggak sih gitu. Kerjanya Kak Raffi tuh di bagian apa? Kalau Raffi sekarang itu bekerja di staf bagian administrasi di Subdit Tatip Ditgakum Korlantas Polri. Oh oke. Nah jadi kami itu di bagian Eturjawali yang menanganin pengaturan, pengawalan teknisi tugasnya polisi lalu lintas. Berarti masuknya dari tahun 2021. Oh 2021. Oke, berarti itu udah setelah lulus pendidikan. Iya. Udah alhamdulillah akhirnya lancar masuk. Tapi emang dari dulu pengen jadi polisi ya? Memang dari dulu pengen Dari jadi dulu polisi. dari kecil banget. Kalau ditanya orang kayak cita-cita mau jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Kenapa Kak Raffi? Karena menurut saya itu jadi polisi itu kayak membanggakan ya Mbak. Lihat orang nolong. Sebenarnya kalau orang bilang kayak lu lebay, tapi menurut saya enggak. Orang kan beda-beda. Main blowingnya beda-beda kan. Nah mindsetnya beda-beda. Saya lihat ketika polisi nyebrangin orang di jalan, kok aku pengen. Oke. Karena polisi itu saya lihat kayak kita itu bisa jadi orang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Wih, gemes. Tapi sebelum ada di posisi ini dan alhamdulillah udah pakai seragam, udah resmi bekerja di polisi, ternyata perjuangannya tuh nggak main-main. 3 kali tes kalau nggak salah. 3 kali tes baru lulus. Oh 3 kali tes baru lulus. Tapi boleh ya 3 kali tuh boleh. Batasnya pokoknya sampai umur 21 tahun itu. Oh oke. Baru harus udah masuk pendidikan. Baru udah masuk pendidikan. Jadi 3 kali lulus itu yang pertama gagal pasti kan ada orang pasti ada downnya lah Kak Raffi ya nggak sih? Terus sampai akhirnya untuk coba lagi tuh kenapa tuh? Yang pertama itu memang gimana ya? Itu kan cita-cita kita. Tidak ada kata nyerah sebelumnya. Nah bahkan yang paling menyakitkan itu testing yang kedua. Oh gitu, kenapa? Kalau yang pertama itu kan masih gugur di awal gara-gara kesehatan. Oke. Raffi itu demam. Oh oke. Nah setiap tes kesehatan itu kan ada tahapan kita tensi tinggi badan. Karena demam itu tensinya Raffi tinggi. Oh oke. Nah kira gugur. Yang kedua itu kalah di akhir, benar-benar di akhir pengumuman pantokhir. Itu karena kalah rankingan, nggak lulus terpilih, nggak masuk kuota rankingnya. Oh gitu. Alhamdulillah yang ketiga nyoba lagi. Lulus. Tapi yang waktu ketiga itu udah ngerasa kayaknya udah nggak usah gitu. Ada sempat momen kayak gitu nggak Kak Raffi? Kalau untuk itu nggak ada sih, tapi ibu sempat saranin kan, melihat saya di situ agak gimana ya, agak down itu, down. Nggak mau keluar rumah, di dalam minder karena memang banyak juga kan yang ibaratnya ya nyinyirin lah saat itu. Iya. Nah kayak udahlah ngapain jadi polisi, udah kuliah aja lah gitu. Tapi menurut saya kayak enggak. Nah ibu nyaranin, kenapa abang itu nggak nyoba kedinasan lain? Nah, mana tahu rezeki di situ. Itu sempat bimbang tuh Mbak. Sempat bimbang. Terus pada akhirnya tunggu ya Mah, kasih abang waktu. Abang mau sholat tahajud sama istiqoroh minta petunjuk. Oke. Tapi ini kalau ngomongin perjuangan Kak Raffi, alhamdulillah 3 kali
lolos, tembus. Mungkin Opera Squad di luar sana ada anak-anak muda yang cita-citanya emang jadi polisi. Apa emang sebenarnya yang harus disiapin selain fisik ya tadi karena katanya sempat gak keterima gara-gara fisik kan gak sehat waktu itu. Apa aja tuh kira-kira Kak Raffi? Yang pertama itu kalau mau masuk Polri itu ada 5 unsur dasar. Yang pertama pemberkasan, yang kedua itu adalah kesehatan. Coba cek kesehatan kita ke dokter-dokter, bahwasanya dicek bahwasanya apakah ada varises, itu harus kita cek. Fisik luar maupun dalam kesehatannya. Ketiga adalah akademik. Nah, teman-teman harus belajar akademik nih. Akademik itu baik bahasa Inggris, matematika, pengetahuan umum, psikologi, dan yang terakhir jasmani. Oke. Jadi 5 aspek itu at least harus udah ada dasarnya dulu lah ya. Sisanya insya Allah kalau rezeki mah ngikut gitu ya. Tapi aku penasaran nih, ini juga pertanyaan aku dari pribadi gitu ya. Di luar sana kan sosok polisi itu terkenal tegas, galak. Terus maksudnya gimana sih, gagah gitu. Aslinya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kalau dalam penegakan hukum itu sebenarnya ya siapa sih yang mau salah? Jadi orang kesannya kayak polisi itu nakut-nakutin. Wah, ada Pak Polisi gitu. Padahal Pak Polisinya ya santai. Selamat pagi Bapak. Termasuk yang sempat Raffi buat di konten. Selamat pagi Bapak. Kenapa gak pakai helm? Saya bentar kok Pak, cuma deket. Nah, jadi kesannya tetap mereka itu karena salah nggak terima. Itu yang buat jadi kesannya kayak galak. Padahal mah Kak Raffi maksudnya nilang tuh maksudnya mau ngasih tahu juga, mau ngedukasi kenapa nggak pakai helm, nanya. Nah, gitu mesti nanya dulu, bukan langsung kamu saya tilang. Enggak, masih gitu. edukasi kok nggak pakai helm Pak. Nah, di situ sih awalnya. Tapi ada momen-momen kayak gitu nggak? Biasa kan ada orang yang nggak pakai helm, terus alasannya, ya orang bentar doang kok Pak, cuma ke warung. Banyak banget ya. Terkadang ada banyak. Tuh, yang ke warung harus pakai helm juga gitu loh, kan untuk keselamatan diri sendiri, betul ya Kak Raffi ya. Nih, tapi lucu deh kalau aku sempat baca-baca mengenai biografi Kak Raffi sendiri. Dari dulu ternyata menggeluti tuh ada banyak, selain tadi 3 kali lah tes Polri, alhamdulillah baru keterima gitu ya. Terus dulu katanya pernah jualan ikan cupang ya? Pernah. Itu dalam rangka apa tuh Kak Raffi kalau boleh tahu? Nah, jadi pertama saya gagal tes 2018 itu, saya kan sebagai anak paling besar. Nah, punya pemikiran kayak, kok kayaknya gengsi ya, malu minta uang jajan ke orang tua. Tapi orang tua ngasih santai gitu ya. Gitu. Cuman saya kayak, ya sebagai anak udah tamat sekolah, udah lulus sekolah, nggak mau ngebebanin. Dan dulu punya hobi, suka memelihara, ngoleksi sama beternak cupang. Kenapa nggak aku jadiin hobi ini menghasilkan? Oh gitu. Oke, jadi itu sebelum masuk polisi. Ya. Akhirnya tapi menguntungkan. Menguntungkan. Untuk mengisi sela waktu kayak saya itu berlatih, belajar, daripada bosan itu, daripada nggak karu-karuan kemana, kenapa nggak aku belajar hidup mandiri? Oh, keren. Yang penting cowok tuh harus selalu berusaha gitu ya. Tapi alhamdulillah masih dilanjutin bisnisnya sampai sekarang? Masih. Oh, alhamdulillah, banyak banget kerjaan sampingannya. Polisi juga, content creator iya, jualan cupang juga. Ya Allah. Ini tapi kalau misalnya ngomongin kerjaan dan lain-lain, biasanya ya kerjaan itu relate sama urusan percintaan. Iya kan. Di salah satu konten Kak Raffi itu sempat ada bikin konten ditolak cewek ya dulu. Itu ceritanya gimana? Ditolak bener-bener mentah-mentah, seolah-olah kayak ya lu kenapa nembak gua atau gimana tuh Kak Raffi? Nah, jadi kisahnya itu awalnya berawal dari orang tua sih. Gak setuju. Tapi di sini kita kan sharing santai ya. Gak niat untuk memburukkan atau memojokkan siapapun, karena gak sebut nama. Tapi yang penting kisah ini bisa memotivasi generasi muda untuk terus semangat dan percaya diri dalam menggapai cita-cita. Nah, jadi saat itu mantan saya ini minta jemput lah pulang sekolah. Masih sekolah? Masih sekolah, saya udah lulus. Udah lulus. Beda setahun lah kan gitu. Minta jemput. Biasanya kan ngantar sampai depan gang doang. Sembunyi-sembunyi, namanya cinta-cinta mangki. Oh, cinta monyet. Iya, cinta-cinta mangki biar gak kasar. Nah, jadi dia minta sampai ke depan rumah. Katanya orang tuanya pada ke kampung lihat neneknya. Tapi udah sempat ada perasaan gak enak, cuman ya udah gak apa-apa. Sampai bapaknya masih di depan. Oh, belum berangkat? Belum berangkat. Oh ya Allah, terus? Nah, dan wajar dong, pasti setiap orang ataupun orang tua itu ketika bertemu dengan teman anak atau pacar lah kita bilang, pasti yang pertama ditanyakan itu adalah biodata. Iya. Siapa kita, tinggal di mana, status. Ditanyalah saya dengan foto saya yang kucel itu kayak gitulah. Rambut gondrong gitu, baju ya biasa aja kan. Tinggal di mana, kata bapaknya. Saya ditinggal di sini Pak, saya jelasin. Kerja atau kuliah? Saya sebagai laki-laki yang gentleman itu nggak malu, nggak gengsi ngakuin. Ya, jujur aja. Jujur, apa adanya. Saya bilang, saya jualan kencupang Pak. Terus orang tuanya bilang, oh iya bagus lah nak, katanya. Cuman untuk sekarang berteman biasa aja dulu, nggak usah pacar-pacaran. Anak saya pun masih mau kuliah katanya. Saya di situ dengarnya sempat down juga, tapi ada benar juga sih, ya siapa orang tua yang mau anaknya, kan pengen anak yang terbaik. Iya sih, benar juga. Nah dari situ Kak Raffi
akhirnya langsung mikir kalau itu bentuk penolakan lah ya, Ya. ibaratnya. Tapi dari situ habis itu lanjut hubungannya? Sebenarnya masih ada backstreet. Oh, ada backstreet dulu sempat. Diam-diam pacaran, tapi mungkin si mantan saya ini tipikal anak yang nurut sama orang tua, dan itu saya salut sih. Oh, oke. Nah, dia mungkin berpikir akhirnya minta putus dan lost contact. Akhirnya lost contact. Sekarang mantannya udah punya pacar lagi? Kalau itu saya nggak mau tahu ya. Ini pertanyaannya gak ada di skrip. Aku lebih penasaran aja sendiri apakah tuh mantan masih ada atau enggak. Cuman ketika lulus dia ngabarin. Oh, ngabarin. Lulus Kak Raffi lulus dari kepolisian apa gimana? Lulus begitu saya pelantikan, saya kan baru surprise tuh diupload. Dia ngechat dari Facebook. Selamat ya udah jadi polisi. Kok udah sukses jangan sombong. Bapak nanya kamu kapan ke rumah? Telat. Udah Kak Raffi nggak usah, capek dengernya, nggak usah, udah nggak usah. Tapi berarti banyak ya Kak Raffi ya, Brian dulu kisah-kisah cinta penolakan gitu ada aja ya? Ya ada aja sih. Terus Kak Raffi pada saat di message kayak gitu bawaannya kayak giran sekarang saya udah sukses kenapa baru ngajak saya ke rumah gitu? Insya Allah kalau Raffi sendiri nggak ada nanamkan dendam atau sakit hati, menganggapnya ya berarti memang nggak jodoh. Nah gitu bisa aja. Bisa seikhlas itu ya kalau saya sih bawaannya saya udah bawa blok aja. Cuman Raffi bilang, dia nanya gitu ya mudah-mudahan ada waktu kita bisa silaturahmi. Cuman saya mau langsung ke Jakarta, Raffi bilang. Dan di situ dia cuman ngasih gambar senyum. Oh iya berarti dia sadar juga mungkin kali ya. Oke, abis itu udah nggak ada hubungan apa-apa sama sekali. Nggak ada. Oke, nah tapi kalau ngomongin status kan dari tadi kita udah ngomongin pacaran, cinta monyet apa segala macam. Berarti sekarang Kak Raffi udah berkeluarga? Belum, masih 23 tahun. Masih 23 tahun, belum mau juga. Belum mau juga. Belum pasangan juga belum? Belum. Kenapa trauma sama yang gara-gara yang sebelum-sebelumnya itu atau ada yang membekas atau gimana? Nggak trauma sih, tapi sebelumnya ada mantan Raffi juga ketika jadi polisi tuh nggak siap karena Raffi kan super sibuk. Oh, oke. Satu mana dinas, mana nyiapin konten. Nah, jadi jarang ada komunikasi. Cewek sekarang kan pengennya 24 jam on call. 24 jam banget tuh Kak Raffi. Pengennya. Nah, jadi Ya ketika Allah. Raffi apa itu dia nggak siap, apalagi LDR. Pasti banyak overthinking lah. Nah, jadi di sini Raffi mulai berpikir, udah fokus aja sama karir, nikmati masa muda dulu. Masih 23 juga nanti kayaknya ke depan kalau udah makin sukses, makin Amin. itu bakal ngikut gitu ya Kak Raffi ya. Tapi ini kalau ngomongin pacar-pacaran mungkin Opera Squad ini pada penasaran juga. Emang kalau nyari pasangan tuh tipenya yang kayak gimana Kak Raffi? Kalau Raffi itu yang pertama adalah orang yang paham akan agama dulu. Oke. Nah, kedua akhlaknya terjaga. Yang ketiga tuh yang kita lihat dia bakal sayang sama orang tua kita. Iya. Karena kalau menikah itu kan gak hanya kita yang nikah. Benar, keluarga juga. Nah, itu. Sungguh akhlak karimah sangat bukan aku sekali ya. Jadi kita langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya. Tapi makin kesini udah mulai cari-cari atau udah nggak sama sekali kayak ntar dulu deh gitu. Kalau Raffi sih let it flow aja. Oh gitu, ya benar. Cowok yang benar tuh harus kayak gitu karena karir dulu yang pertama harus difokusin gitu. Cuman ini lucu deh. Tadi aku off air sempat nanya-nanya juga ya ke Kak Raffi. Aku ngelihat dari case-case ke belakang gitu. Di luar sana banyak polisi yang awalnya nih memang polisi, tapi ujung-ujungnya mereka nyoba nih ke dunia entertain. Tiba-tiba akhirnya lepaslah dari situ, meninggalkan kepolisiannya itu. Kalau dari Kak Raffi sendiri, bakal tetap di polisi atau nanti kayaknya ada momen kayaknya bakal content creator aja deh gitu? Bakal tetap di polisi. Oh gitu, kenapa tuh? Ya karena kalau nggak di polisi Raffi kan nggak ada di sini. Iya sih, benar. Jadi itu awalnya dan gak bakal melupakan kulitnya sendiri. Begitu ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba udah banyak endorse gitu, sekarang kan udah lumayan nih engagementnya udah naik dan segala macam. Gak menutup kemungkinan tiba-tiba 5 tahun dari sekarang endorsement lah, brand apa segala macam masuk gitu, bikin pusing gak sih Kak Raffi? Kalau itu nggak sih, karena ya tergantung kita manajemennya, gimana keseharian. Pokoknya yang pertama itu Raffi nggak mau mengganggu profesionalitas dalam bekerja. Oke. Dinas-dinas kalau konten itu biasanya di hari libur Sabtu Minggu. Nah, Oke. jadi dan itu pun selama konten biar aman, Raffi nggak ujuk-ujuk main sendiri. Tapi tetap diskusi sama komandan, sama Bapak Jenderal Aan Suhanan, sama komandan Bapak Heri Rio. Saya tetap komunikasi. Jadi Dan, ini saya ada konten nih niat edukasi. Keren. Buat gini kira-kira boleh nggak? Oh boleh. Kok gini Dan? Jangan. Nanti banyak dampak pandangan pro kontra. Oh siap. Jadi saya tetap minta petunjuk sama pimpinan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin ini udah disetujuin sama institusi apa belum, ya pasti udah dong. Karena kan kayak maksudnya konten-kontennya juga konten edukatif, nggak ada konten-konten kontroversial dan lain-lain. Tapi yang paling berkesan so far dari bulan Agustus tahun lalu, konten apa yang kayaknya paling memorable? Yang paling memorable itu adalah yang itu sih,
ketika nilang istri sendiri. Karena itu memang diambil dari kisah nyata. Oh, diambil dari kisah nyata. Itu kisahnya siapa Kak Raffi? Itu ada salah satu polisi, aduh saya lupa namanya. Tapi kemarin akhir ini saya dengar baru meninggal. Innalillahi. Jadi dia itu benar-benar istrinya sendiri ditilang. Istrinya ditilang. Nah, jadi saya termotivasi memang ketika buat konten edukasi itu dari kisah-kisah nyata. Jadi lebih lucu, orang kan ingat, oh ini ada pernah gini. Istrinya sendiri ditilang, gimana ya tuh konsepnya ya? Akhirnya jadi ditilang nggak? Tetap harus ditilang ya? Ditilang, tapi mungkin tidur di luar mah. Tapi suka duka jadi polisi apa sih Kak Raffi? Kayaknya aku ngeliat kalau di konten mah bahagia-bahagia aja ya jadi polisi ya. Kalau suka dukanya nggak ada sih, karena memang ini cita-cita dari kecil kan yang kita inginkan. Kalau sukanya banyak, karena gimana kayak apalagi yang paling berkesan buat Raffi itu kita bisa mementingkan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan diri pribadi. Contoh kayak ketika pengamanan jalur lebaran, nah suatu kebahagiaan bisa ngelihat masyarakat ketemu sama keluarga. Kita memang manusia rindu juga, cuman itu kita jadi polisi itu bisa bekerja sambil beribadah. Wah ya Allah. Mungkin ada banyak juga Opera Squad yang sekarang nonton pengen ada di posisi Kak Raffi. Insya Allah semoga diijabah doanya dan tercapai cita-citanya ya. Dari tadi udah ngomongin tentang profesi polisi. Kalau jadi seorang content creator emang sih baru ya, belum nyampe setahun. Tapi pasti ada juga gak sih suka dukanya? Ada gak apa Kak Raffi? So far nih udah hampir setahun ini bikin banyak banget video di TikTok. Kalau suka duka jadi content creator ada. Nah, dihujat. Bukan dihujat sih, apa? Lebih ke perjuangan membuat produk itu. Karena di mana kayak teman-teman ada yang dukung banyak. Cuman ketika kayak Raffi kan nggak boleh ego juga. Tiap saat, ayo dong bantuin. Karena teman-teman Raffi kan di instansi ada yang punya kerjaan, ada mungkin yang punya urusan. Jadi di situ Raffi syuting sendiri, pakai tripod, actingnya multi aktor sendiri, nah edit sendiri, upload sendiri. Effort susah juga ternyata ya. Akhirnya karena maksudnya kalau biasanya lagi rame enak bisa ngajak orang buat ayo nimbrung di konten saya gitu, ibaratnya gitu ya Kak Raffi. Tapi kan nggak selalu orang available gitu ya Kak Raffi ya. Ini tapi lucu sih kalau ngomongin tadi video-video, pernah ada bulian nggak? Kalau dari video kan komennya ada banyak banget tuh. Kalau bulian sih nggak ada, cuman lebih ya biasalah namanya netizen kita. Makanya oleh karena itu sebagai content creator apalagi yang memajukan edukasi harus bisa lebih cerdas dari netizen Indonesia. Ada aja pasti ya komentar-komentar pedesnya tuh mah ada. Ada yang diingat nggak Kak Raffi? Kalau diingat nggak ada sih. Awal-awal yang memang yang ingat banget itu yang sampai shock, yang Raffi bilang yang masalah ketika buat konten joget-joget pakai seragam. Itu banyak banget, itu shock. Terus Raffi minta petunjuk sama senior yang udah berpengalaman duluan di content creator. Kalau saya kan orangnya ngebatin, terlalu mikirin apa-apa tuh dipikirin. Overthinking gitu, gelisah. Kalau kamu pikirin ya kamu gak akan maju. Yang penting kamu kan gak salah. Kamu membuat edukasi, mengingatkan bahwa saya ini loh, gak boleh joget-joget ke situ. Jadi kamu let it flow aja, lama-lama kebiasa. Akhirnya sekarang ya kalau ada komen-komen yang emang gak sesuai sama pemikiran, ayo udahlah biarin aja netizen Indo gitu ya. Yang penting jangan sampai dari kitanya yang salah. I see. Tapi perjuangan Kak Raffi ini kalau diceritain ada banyak banget ya, kayak polisi iya, ternak cupang iya juga, content creator iya juga. Sebelum jadi polisi pasti kan ada banyak rintangannya ya. Dulu pernah dibully gak kayak, lo sebenarnya ngapain sih masuk polisi, emang lo cocok ya orang kayak gini gitu? Itu pernah dulu. Pernah, sama siapa Kak Raffi? Teman-teman kompleks sendiri malah. Oh gitu, yang tiap hari ngobrol bareng gitu? Dari kecil, teman main dari kecil. Ngomong apa mereka? Nah jadi kayak Raffi kan ya saat itu belum kuliah, gagal. Nah ngumpul sama mereka, ketika dikumpul kan biasa sih orang, IP lu berapa sih? Lu kuliah gimana? Sedangkan saya yang belum ada apa-apa, diem. Akhirnya saya dianggap garing di situ. Karena nggak ada prestasi yang harus bisa dibanggakan. Yang mau dibicarakan di circle itu. Jadi mulai nggak diajak. Ketika saya mulai nggak diajak saat itu, ketika saya juga mau ibaratnya ngobrol lah di chat, saya dikacangin, ibaratnya nggak tahu jangan sok-sokan ikut gitu. Oh gitu. Sampai pada akhirnya saya dikeluarkan dari grup WhatsApp. Ya ampun, temennya sejahat itu Kak Raffi? Nggak, saya nggak bilang jahat sih, cuman ya mungkin saat itu seperti itu. Ini dari tadi aku ngobrol sama Kak Raffi bener-bener orang ikhlas banget ya. Saya kalau jadi Kak Raffi saya udah banting tuh HP sih nggak temenin, sampai sekarang saya blok sosial media. Tapi sampai di titik yang kayak gitu. Nah sampai akhirnya sekarang Kak Raffi alhamdulillah tercapai nih cita-citanya, ibaratnya nih jadi seorang polisi, terus jadi content creator juga. Maksudnya melakukan banyak hal yang mungkin mereka pun belum tentu bisa lakukan gitu. Mereka ada reach Kak Raffi lagi nggak, ngobrol lagi atau gimana? Bahkan setelah lulus langsung dimasukin grup WA kembali, langsung bilang selamat ya Wak udah lulus. Tapi di sini Raffi nggak coba untuk dendam lagi. Makasih ya Wak, semoga sukses untuk kita semua. Malah Raffi doain balik. Ya Allah, Kak Raffi nggak usah gila-gila ikhlas deh, nggak sakit hati. Tapi Kak Raffi nggak sakit hati, maksudnya kayak gitu kan etika juga gitu. Tapi ya udah gitu aja.
biarin aja udah. Oh, saya nggak bisa sih kayak gitu ya Allah, saya dengar cerita aja mau nangis. Tapi ada berarti teman yang kayak gitu ya? Ada. Berarti sekarang orang-orang mendekat dong setelah ini semua exposure yang ada banyak lah. Udah jadi seorang, maksudnya ibaratnya polisi. Semakin orang tuh semakin mencoba approach dan ngedeket itu bener-bener nyata adanya ya Kak Raffi? Ya alhamdulillah gini. Dulu Raffi punya banyak teman. Sekarang setelah sukses Raffi lebih banyak punya teman dan saudara lagi. Oh gitu. Oke. Tapi gimana tuh caranya bangkit dari yang bulian, yang kayak gitu-gitu, komentar-komentar yang sebenarnya Kak Raffi setiap sehari-hari tuh ada di situ gitu loh, dan denger itu. Gimana cara bangkitnya buat tetap semangat? Jadikan acuan motivasi bahwa kata-kata itu untuk bangkit, kita buktikan gak selamanya kita seperti ini. Oh, oke. Dan prosesnya kayak gitu lama ya, 3 kali tes tuh berarti berapa lama tuh jedanya Kak Raffi? 3 tahun 3 tahun ya? setelah lulus sekolah. 3 tahun setelah lulus kuliah. Dan itu menerima tuh omongan-omongan kayak gitu dari orang. Terus ya ujung-ujungnya lihat nih saya sekarang gitu ya Kak Raffi. Insya Allah gak untuk besar kepala, tapi ya tetap buat yang terbaik aja di sosial media. Tapi teman-teman yang dulu itu tetap nge-like. Saya lihat kan suka cek ya. Oh yang dulu like gitu. Saya gak dendam tapi saya ingat. Oh oke. Kak Raffi semangat ya, insya Allah pahalanya banyak. Amin. Ya Allah, ini gue kayak dengar ceritanya ya Oprah Scott kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah orang tua selalu dukung ya kegiatan apa dan segala macam. Alhamdulillah selalu dukung. Orang ada masalah, ada kayak keraguan gak sih sebenarnya dari mereka? Mereka mendukungnya gimana Kak Raffi? Yang pertama malah sebelum ke komandan itu ke orang tua dulu. Kan ada step by step. Ma, Raffi mau buat gini Pak, Raffi mau buat gini. Ya tanya komandan dulu nak. Jangan langsung-langsung abang udah gak bisa bebas lagi. Iya. Abang kan memang pengen di polisi, tanya komandan abang dulu. Ya Ma, ya Pak. Nanya, Ma diizinin. Ada ide gak Ma? Kadang orang tua juga bantu. Oh, orang tua juga Selain bantu. doa, bantu juga yang lain-lain. Oh gitu. Tapi orang tua lagi ada di Jakarta apa enggak? Di Medan. Oh di Medan. Aslinya Kak Raffi ini Medan. Medan. Oh oke. Berarti moral supportnya tuh dari sebatas telepon gitu-gitu aja ya Kak Raffi ya. Mungkin kayaknya kalau di luar sana ada banyak orang-orang yang sekarang pengen ada di posisi Kak Raffi. Mungkin mereka juga penasaran nih, apalagi cewek-cewek gitu ya. Aku ini ada pertanyaan spesial kayaknya titipan dari admin podcast Oprah Versus. Ini kayak pertanyaan kakaknya ya. Oh ini, oh, oke baik. Katanya kalau abis jadi polisi kan ada cewek-cewek pada ngantri. Setuju nggak? Pertanyaannya, setuju nggak kalau abdi negara suka PHP-in cewek-cewek ghosting gitu? Halo deh ya kalau nggak salah ya nama panggilannya ya. Halo deh ya itu ya. Apa sih, gimana tuh Kak Raffi? Kalau menurut Raffi sendiri begini ya, Raffi nggak berpihak mana-mana, netral nih. Netral. Ya, tapi namanya setiap orang itu kan mungkin pengen yang terbaik. Nah, ketika pacaran itu kan itu namanya masih masa perkenalan. Nah, mungkin ada yang nggak cocok sesuai ya. Mungkin pilih yang lain gitu. Atau ya kan dipisah secara baik-baik. Oh gitu. Tapi Raffi nggak. Oh, tapi Kak Raffi pernah PHP-in cewek? Kak Raffi? Malah saya terus yang disakitin. Oh, biasanya kalau kayak gini kebalikannya. Beneran Kak Raffi kayak gitu? Bener. Oh gitu. Tapi di luar sana nggak. Tapi Kak Raffi nggak memungkiri kan kalau di luar sana ada banyak orang-orang yang memang profesinya kebetulan polisi tapi suka PHP-in cewek. Tapi kan nggak polisi doang, cowok kan juga banyak profesinya apa aja juga PHP-in cowok. Iya nggak Kak Raffi? Kalau menurut Raffi ya tergantung orangnya masing-masing lah. Oh oke, tergantung orangnya masing-masing. Ya semangat ya buat cewek-cewek yang mungkin memang ngincar cowok-cowok yang seorang abdi negara gitu. Semoga lancar-lancar dan gak di PHP-in ya. Amin. Ini ada juga katanya Kak Raffi, boleh dong minta tipsnya buat cewek-cewek yang pengen punya pasangan seorang abdi negara. Apa yang harus dilakukan? Enggak, karena masa menjadi ibu bayangkari itu kan harus sopan gitu loh. Gitu kan kayak maksudnya memang senyalir gitu, ibaratnya kita kan satu visi dan misi gitu. Kalau menurut Raffi gimana ya? Kalau yang pertama jodoh kan di tangan Tuhan, tangan Allah kan benar. Iya. Kalau untuk masalah pendekatannya bingung juga ya Bang ya. Gimana? Kalau menurut Raffi sih ya semoga dipertemukan aja lah oleh Allah. Paling tidak kan ya minimal pertama perkenalan dari DM pastinya. Tapi banyak yang suka ngechatin gak sih cewek-cewek? Oh, ya banyak teman sekarang alhamdulillah. Oh banyak teman. Gua jangan kayak gitu tuh, dialusin semuanya temen. Ya yang ngechat itu kan ya siapapun teman kita sekarang. Cuman jangan kita kasih harapan. Iya, itu aja ya. Kalau ada yang respect
Ya saya doain lagi. Ya semoga sehat, makasih udah dukung. Pakai emoticon love nggak? Nggak. Kita tipikal yang jaga nama baik banget nih. Karena banyak tuh nanti yang ketika gimana diviralin, saya takut bener. Makanya saking takutnya saya juga malas deketin cewek. Karena takut ada yang hal-hal kayak gitu tiba-tiba jadi salah. Ngerusak nama baik sendiri malah. Iya bener. Ini boleh deh terakhir. Tapi aku boleh ada satu pertanyaan lagi boleh ya? Aku penasaran. Tapi emang apa? Kalau polisi tuh biasanya emang nyari cewek yang kayak gimana sih Kak Raffi? Kalau ya tipe orang beda-beda ya Mbak. Cuman kalau Raffi anggun gitu ya? Enggak juga. Kalau Raffi itu yang pertama ya tadi yang paham agamanya, akhlaknya. Kalau ya kecantikan dan harta itu bonus lah. Itu ngikut aja. Nah ini pertanyaannya agak serem ya saya kalau yang satu ini, tapi nggak apa-apa. Ini tanggapan Kak Raffi tentang salah satu oknum abdi negara yang sempat ada kasus penganiayaan waktu itu Kak Raffi. Itu menurut Kak Raffi gimana tuh? Kalau menurut Raffi sendiri ya udah kodratnya laki-laki kan tidak untuk menyakiti wanita. Nah tapi kembali ke individu masing-masing, bukan salah institusinya. Nah tapi ketika individunya melakukan kesalahan pasti institusinya terkena. Betul. Nah oleh karena itu makanya Pak Kapolri selalu mengatakan teruslah berbuat baik kepada masyarakat. Dan juga kalau kita udah merasa bersyukur mendapatkan pekerjaan itu, kita kan akan berpikir panjang. Masa sih itu orang yang kita sayang kita aniaya? Kalau menurut Raffi itu sih. Betul. Jadi note ya, ini bukan masalah profesi atau apa. Laki-laki nggak boleh menganiaya wanita begitu. Terakhir deh Kak Raffi, mungkin apa tanggapan atau mungkin tips and trick buat Opera Squad yang pengen menjadi seorang abdi negara juga ke depannya, apa yang harus dipersiapkan sama teman-teman? Silakan Kak Raffi. Yang pertama itu untuk teman-teman semangat, jangan pernah takut. Semua orang berhak bermimpi. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu mempersiapkan diri? Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, baik dari jasmani, akademik, psikologi. Kedua, bagaimana caranya kita luruskan niat. Buat Tuhan itu yakin untuk menitipkan cita-cita ini kepada kita. Apa sih niat kita? Nah, itu yang paling utama. Ketika udah itu, pasti Tuhan akan menitipkan cita-cita itu. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan pasti dapat. Amin. Thank you banget Kak Raffi. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau udah ditonton, di like, di share, di komen, di mention di Instagram. Habis itu mention juga ke @opera entertainment. Sampai ketemu di episode berikut Podcast Versus. Dadah.